Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari salah satu metode yang biasa digunakan dalam pemecahan studi kasus dalam lini perakitan. Metode yang akan kita gunakan yaitu metode KWH atau Kilbride-Western Heuristic. Sebelum masuk kepada metode perhitungan, yang harus kita lakukan adalah menentukan data input dari perhitungan. Data input pada metode KWH ini yang pertama ada predecessor, yang kedua ada elemen kerja, yang ketiga ada waktu. Nah, pada tabel elemen kerja ini, contohnya pada elemen kerja pertama, predecessornya adalah strip. Strip itu menandakan bahwa elemen kerja pertama ini sebagai pemula atau elemen yang pertama dikerjakan dengan waktu pengerjaan selama 2 menit. Lanjut pada elemen kerja kedua, itu predecessornya adalah 1, sehingga elemen kerja 2 ini dikerjakan setelah elemen kerja 1 selesai, dan waktu pengerjaannya adalah 1 menit. Untuk studi kasus kali ini total waktunya adalah 24 menit. Kemudian untuk input keempat adalah demand produk per hari. Di sini demandnya adalah 32 unit dan jam kerja per harinya adalah 8 jam. Karena pada tabel elemen kerja menggunakan satuan menit, sehingga 8 jam ini kita konversikan ke dalam menit. Kita kalikan aja 8 jam dikali 60 menit, seperti itu. Jika data input sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan batasan waktu siklus. Nah, batasan waktu siklus ini atau cycle time, rumusnya itu harus lebih besar daripada TI max-nya dan lebih kecil daripada T per D-nya atau task time-nya, time per demand-nya. Kita langsung tentukan aja, TI max-nya sama dengan rumusnya max, buka kurung, kita blok dari waktu pada seluruh elemen kerjanya tutup kurung. Maka didapatkan TI max-nya adalah 5 menit atau pada elemen kerja ke-8. Lanjut pada T per D-nya, rumusnya sama dengan round, kita pakai pembulatan, buka kurung, T per D itu adalah time per demand, time kerjanya adalah 480 menit per hari dibagi dengan jumlah demand yang harus diproduksi per hari, 32 unit sama dengan, oke, ini ada error gara-gara kurang titik koma 0, tutup 15 menit. Nah, sehingga di sini teman-teman dalam menentukan iterasi lini perakitan, teman-teman bisa mengambil waktu cycle time-nya di antara lebih besar sama dengan 5 ataupun lebih kecil sama dengan 15. Itu teman-teman boleh mengambil nilai random di antara itu untuk mendapatkan cycle time mana yang memiliki parameter terbaik. Nah, pada studi kasus kita kali ini, kita menggunakan 3 iterasi. Yang pertama adalah TI max-nya, itu 5 menit. Kemudian yang kedua adalah nilai tengah antara TI max dan T per D sama dengan buka kurung 5 ditambah 15 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 10 menit. Dan terakhir adalah nilai task time-nya atau nilai time per demand-nya 15 menit, nilai maksimalnya. Nah, dari ketiga iterasi ini yang akan kita lakukan perhitungan, kita akan mencari mana yang memiliki parameter lini perakitan terbaik dari ketiga iterasi ini. Tetapi teman-teman tidak boleh terpatok dari 3 iterasi ini. Teman-teman boleh menggunakan cycle time yang lain selama masih dalam batasan waktu cycle time-nya. Kita lanjut langsung saja untuk masuk pada iterasi pertama, TI max 5 menit. Di sini iterasi pertama 5 menit, kita tulis 5. Kemudian pada perhitungan penentuan jumlah workstation, itu rumusnya sama dengan, ini kita pakai round up, terus buka kurung, total waktu pengerjaan dibagi dengan cycle time-nya titik koma 0 tutup kurung. Nah, maka didapatkan dalam cycle time 5 itu nanti terdapat 5 workstation. Kita langsung copy saja datanya ini, kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah kumulatif untuk menentukan elemen mana aja nih pada workstation, pada setiap workstation.
Oke, pada elemen kerja pertama itu ngambil waktu di sini, kemudian elemen kerja 2 berarti waktu elemen kerja pertama ditambah waktu elemen kerja kedua. Jadi 3, kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, karena sudah 5 dan itu sudah batasan waktu siklusnya dalam workstation pertama, jadi di sini itu workstation pertama. Nah, kemudian untuk perhitungannya itu ngulang lagi dari awal karena kita menentukan workstation selanjutnya. Jadi di sini kembali lagi 1, kemudian 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan itu udah ngelewatin dari cycle time-nya. Jadi untuk workstation kedua hanya sampai elemen kerja kelima. Lanjut pada elemen kerja 6, ini karena udah tidak bisa ditambahin, jadi ini elemen kerja ketiga, workstation ke-7, waktunya adalah 4 menit, jadi ini workstation keempat, tidak bisa ditambah juga. Elemen kerja ke-8, ini juga waktunya 8 menit, dan WS ke-5. Kemudian terakhir untuk workstation ke-6, ini tuh 2, bisa ditambahin, 3 digabung, ini jadi workstation ke-6. Nah, di sini jika terjadi problem seperti ini, adanya perbedaan antara WS aktual dengan WS yang sudah kita tentukan, maka itu tidak bisa kita lanjutin ke waktu pengurangan. Sehingga yang perlu kita ubah adalah waktu siklusnya. Kenapa tidak bisa diubah? Karena jika kita mengubahnya bakal terjadi namanya backtracking. Nah, kita lanjut kepada perbaikannya. Di sini kita menggunakan CT 9 menit karena 9 menit ini masih bisa digunakan karena masih di dalam batasan waktu siklusnya di antara 10 dan 15. Untuk kelasnya di sini kita copy dulu aja. Untuk perhitungan pembagian workstation-nya sama round up buka kurung 24 dibagi 9 titik koma 0 tutup kurung, maka didapatkan 3 workstation. Kita hitung lagi jumlah kumulatifnya 2 tambah 1 3, atau bisa teman-teman menggunakan rumus sama dengan atas plus kiri, kemudian tinggal di track aja. Nah, ini karena kelebihan kita sampai sini tracknya 9 pas 9, maka ini workstation pertama. Kemudian kita ulang lagi perhitungan kumulatifnya untuk menentukan workstation kedua, atau teman-teman bisa blok di sini aja. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa totalnya adalah 7, jika ditambah 5 sama dengan 12, udah ngelebihin, berarti workstation kedua hanya elemen kerja 6 dan 7. 3 tambah 4 7, ini workstation kedua. Untuk workstation terakhir ini 5 tambah 2 7 tambah 1 8. Ini adalah elemen kerja. Nah, kita elemen kerja ketiga. Nah, karena di sini jumlah workstation aktual dan perhitungannya udah sama, maka kita bisa lanjutkan ke tabel pengurangan. Ini kita copy saja formatnya, kita hapus. Nah, untuk yang pertama ini STI max dikurang STI adalah waktu maksimal dari seluruh workstation. Di sini ada 3 workstation dan waktu maksimalnya adalah 9 dikurangin dengan waktu total pada workstationnya. Jadi total waktu tertinggi pada seluruh workstation dikurangin dengan waktu total pada workstationnya. Di sini jadi sama dengan 9 dikurang 9. 0. Untuk yang WS2 sama dengan 9 dikurang pada workstationnya 7. Kemudian yang terakhir sama dengan, karena tertingginya adalah 9 dikurang 8. Nah, kemudian di sini itu tinggal kita pangkatkan. 0 pangkat 0 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, jika sudah, maka untuk perhitungan iterasi 1 cukup sampai sini. Kita lanjut ke perhitungan iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua tadi itu kita menggunakan cycle time sebesar 10 menit. Kemudian ini kita copy dulu datanya.
Oke, jika sudah kita menentukan jumlah workstation-nya sama dengan round up buka kurung 24 dibagi totalnya dibagi cycle time-nya titik koma 0 tutup kurung 3 kelas juga, baru kita kumulatifin lagi. Ini sama dengan 2, kita tambah 2 ditambah 3, baru kita totalkan. Ini 12, berarti udah kelebihan. Sampai sini aja buat US pertama. Ini US pertama. Oke, kemudian untuk WS kedua ini 3 tambah 4 7 tambah 5 12, sudah ngelebihin cycle time, maka di sini cukup sampai di elemen kerja ke-7 saja WS 2 nya. Dan terakhir 5 tambah 2 7 tambah 1 8, ini adalah workstation ketiga. Nah, karena di sini juga sudah sesuai dengan jumlah aktualan perhitungannya, kita bisa lanjutkan ke waktu pengurangan. Kita copy saja format kolomnya, baru kita hapus. Di sini sama perhitungannya. Jadi nilai tertinggi pada ketiga workstation, di sini nilai tertingginya adalah 9 dikurangin dengan total waktu pada workstationnya. Jadi 99 sama dengan 0, 9 dikurang 7 sama dengan 2, 9 dikurang 8 sama dengan 1. Baru kita kuadratkan. 0 kuadrat sama dengan 0. Sorry, kita ya pangkatkan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi hasil pengurangannya adalah 5. Sudah, kita lanjut ke iterasi ketiga. Sebenarnya kita copy dulu. Nah, pada iterasi ketiga kita menggunakan waktu siklus atau waktu cycle time selama 15 menit. Dan pembagian workstation-nya sama, round up buka kurung 24, totalnya dibagi dengan waktu siklusnya 15 titik koma 0 tutup kurung, didapatkan 2 workstation. Ini kita hitung lagi kumulatifnya 2. Di sini 2 ditambah 1 3. Ini kita drag 9, kita drag lagi. Nah, ini udah ngelewatin 16, jadi nggak bisa, udah ngelewatin waktu siklusnya 15. Jadi di sini buat workstation pertama hanya sampai elemen kerja ke-6. Ini kita jadiin 1 elemen kerja pertama. Kemudian buat elemen kerja kedua itu kita tambahin lagi 4 tambah 5 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 1 12. Ini untuk elemen kerja kedua. Nah, kan di sini juga udah sesuai, kita bisa lanjut ke pengurangan. Kita copy aja. Oke, nah pengurangannya sama. Jumlah tertingginya 12 dikurangin dengan waktu pada workstation-nya 12 sama dengan 0. Sini sama 12 dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita pangkatkan 0 dan 0. Nah, jika semua perhitungan sudah kita tentukan, langkah selanjutnya kita menentukan nilai parameter pada keseluruhan iterasi. Untuk parameter pada lini perakitan itu terdapat 4. Yang pertama ada line efficiency, yang kedua ada smoothing index, yang ketiga ada balance delay, yang keempat ada idle time. Rumusnya untuk mencari line efficiency adalah sama dengan total dari keseluruhan waktu dibagi buka kurung kelas dikali dengan cycle time-nya tutup kurung dikali 100%. Maka didapatkan line efisiensi pada iterasi pertama 89%. Kemudian pada smoothing index itu adalah akar dari hasil pengurangan. Jadi SQRT pengurangannya adalah 5 kurung, kemudian didapatkan hasil smoothing index adalah 2,24. Lanjut, untuk balance delay rumusnya adalah double buka kurung jumlah workstation dikali dengan cycle time tutup kurung dikurang dengan waktu totalnya kemudian tutup kurung dibagi buka kurung jumlah workstation dikali dengan cycle time-nya tutup kurung, maka didapat hasilnya adalah 11%. Dan ini dikali 100% teman-teman.
Oke, kemudian terakhir adalah idle time. Buka kurung jumlah dari workstation dikali STI max-nya. Kita lihat STI max-nya di sini adalah 9. Waktu tertingginya pada seluruh workstation ditutup kurung dikurang dengan totalnya. Ini adalah kelas dikali dengan waktu tertingginya dikurangin dengan totalnya, maka dapatkan idle time-nya sama dengan 3 menit. Lanjut pada iterasi kedua, ini kita copy saja. Perhitungannya sama, jadi sini kita tinggal baikin aja. Yang pertama ini kita atur lagi. Dan yang kedua, smoothing index kita pasin di perhitungannya. Balance delay kita pasin juga. Dan terakhir adalah idle time. Workstation dikali nilai tertinggi 9 dikurangin dengan totalnya, maka dapatkan idle time-nya 3. Maka hasil untuk parameter iterasi kedua, line efisiensi 80%, smoothing index 2,24, balance delay 20%, dan idle time 3 menit. Dan untuk terakhir kita copy saja. Didapatkan. Ini kita baikin idle time-nya. Ini udah benar. 2 dikali nilai tertingginya ini adalah 12 dikurangin dengan 24, maka idle time-nya adalah 0. Untuk iterasi ketiga, line efisiensinya adalah 80%, smoothing index-nya 0, balance delay-nya 20%, dan idle time-nya 0. Kemudian dari 3 parameter iterasi yang sudah kita dapatkan, kita bandingkan untuk mencari iterasi terbaik. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kita paste angkanya saja juga. Nah, oke. Lanjut, gimana cara menentukan iterasi terbaik? Yang pertama, dari 4 parameter ini kita lakukan analisis untuk line efisiensi. Semakin tinggi line efisiensi pada suatu lini perakitan, maka dapat dikatakan semakin efisien lini perakitan tersebut. Di sini nilai LN tertinggi terdapat pada iterasi pertama. Kita kasih warna. Kemudian yang kedua, smoothing index. Nah, pada smoothing index, semakin rendah smoothing index, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik suatu lini perakitan. Untuk nilai smoothing index, iterasi yang paling kecil adalah iterasi ketiga. Ini kita warna juga. Lanjut pada parameter ketiga, yaitu balance delay. Semakin kecil nilai balance delay, maka dapat dikatakan semakin baik lini perakitan. Pada iterasi yang memiliki balance delay terkecil adalah iterasi pertama. Kemudian yang terakhir adalah idle time. Nah, pada nilai idle time, sama seperti SI dan balance delay, semakin kecil nilai idle time, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik sebuah lini perakitan. Maka untuk idle time terbaik terdapat pada iterasi ketiga karena tidak memiliki idle time. Nah, jika terdapat studi kasus seperti ini, sama-sama memiliki 2 parameter terbaik antara iterasi pertama dan iterasi ketiga. Di sini kita dapat melihat tujuan awal dari lini perakitan, yaitu adalah menghilangkan idle time pada setiap workstation dan menyamaratakan waktu pada workstation. Sehingga dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa iterasi ketiga adalah iterasi terpilih karena pada iterasi ketiga tidak memiliki idle time pada setiap workstation. Jadi setiap workstation itu memiliki nilai yang seimbang dan tidak memiliki smoothing index. Nah, kenapa pada iterasi ketiga itu line efisiensinya hanya 80%? Karena waktu cycle time sudah kita tentukan tidak sesuai sama waktu maksimal pada setiap workstation. Di sini waktu cycle time yang kita tentukan adalah 15 menit. Pada kenyataannya
pada tiap work session waktunya adalah 12 menit. Jadi di sini kita bisa ubah pada iterasi ketiga cycle time-nya itu 12 menit, maka kita akan dapatkan parameter 100%. Seperti ini. Nah, cuman pada studi kasus kali ini kita menggunakan 15 menit. Jadi untuk mendapatkan parameter terbaik itu bisa dilihat dari penyamarataan waktu pada setiap work session dengan waktu siklusnya. Maka kita dapatkan iterasi ketiga adalah iterasi terbaik untuk dijadikan atau lini perakitan. Kemudian buat langkah terakhir adalah kita membuat precedence diagram berdasarkan iterasi terbaik atau iterasi ketiga. Di sini kita membutuhkan datanya yaitu predecessor untuk membuat diagramnya dan WS-nya. Jadi kita membutuhkan predecessor, elemen kerja, dan WS-nya. Jadi di sini kita screenshot saja atau teman-teman bisa copy. Kemudian sini kita dapat menggunakan Draw.io sebagai bantuan dalam pembuatan diagram. Kita masukkan. Oke. Jika sudah, kita langsung buat diagramnya. Kita langsung buat aja bulat. Ini adalah elemen kerja pertama. Oke, elemen kerja pertama predecessornya adalah strip sebagai pemula. Di sini kita bakal menentukan dari work session pertama dahulu. Kemudian lanjut pada elemen kerja kedua. Elemen kerja kedua predecessornya adalah 1, itu dilakukan setelah 1 selesai, maka di sini arah panahnya adalah dari 1 menuju ke 2. Kemudian lanjut pada elemen kerja ketiga. Pada elemen kerja ketiga itu tuh dilakukan setelah elemen 1 dan 2 selesai, maka panahnya seperti ini. Kemudian lanjut pada workstation elemen kerja keempat. Pada elemen kerja keempat dilakukan setelah elemen kerja 1, 2, dan 3. Maka dari sini tarik ke sini. Lanjut pada elemen kerja kelima dilakukan setelah pengerjaan elemen kerja 1 sampai ke 4. Jadi seperti ini. Oke, dan elemen kerja ke-6 itu dilakukan setelah elemen kerja 1, 2, 3, 4, dan 5. Adalah 6. Nah, jika sudah, ini adalah workstation pertama dengan total waktu pengerjaan 12 menit. Di sini kita dapat kasih tanda terlebih dahulu. Sebagai workstation pertama. Kemudian kita lanjut untuk menentukan workstation kedua. Nah, pada workstation kedua di sini elemen kerja 7 di predecessornya adalah strip, sehingga elemen kerja ke-7 adalah elemen yang sebagai awalannya. Oke. Nah, kita buat aja di sini elemen kerja ke-7 kita taruh sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk elemen kerja 8 itu dari elemen kerja ke-7. Di sini adalah elemen kerja 8. Kemudian kita tarik dari elemen kerja ke-7. Nah, untuk elemen kerja 9 itu tuh membutuhkan atau bisa dirakit dari ketika semua elemen 1 sampai 8 tuh selesai dibuat. Jadi predecessornya adalah seperti ini. Kita taruh sini, kemudian kita tarik dari 7, 8 dan 1 sampai 6. Nah, di sini pada elemen kerja 9 itu tuh membutuhkan semua elemen kerja dari 1 sampai 8. Sedangkan 8 itu hanya butuh 7, seperti itu. Lanjut pada 10 atau elemen kerja terakhir.
itu membutuhkan elemen kerja dari 1 sampai 9. Kita tarik. Seperti ini, itu adalah buat workstation kedua. Oke. Nah, sampai sini precedence diagram untuk iterasi ketiga sudah selesai. Kita dapat download atau dapat kita pindahkan kembali pada Excel. Ini saya pindahkan kembali ke Excel. Screenshot. Nah, jadi dari precedence diagram ini kita dapat mengetahui bahwa dalam perakitan nantinya itu terdapat 2 workstation dan pembagian tiap workstation. Untuk workstation pertama itu tuh terdiri dari 6 elemen, dari elemen 1 sampai 6, dan pada workstation kedua itu tuh terdiri dari 4 elemen, elemen 7 dan elemen 10 dengan waktu pengerjaan yang sama, tidak terjadi bottleneck dan tidak terjadi idle time. Untuk US pertama selama 12 menit dan untuk US 2 12 menit juga. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi KWH. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.